kali. Sekarang kita lihat kisi-kisi yang nomor 30. Ya, Bu Mariatun sudah saya jadikan co-host ya. Kalau ada yang masuk, ada yang bisa diterima. Ya, Ibu Bapak sekalian, di sini mampu menguasai teori dan aplikasi, mencakup muatan 5 mapel ya. Jadi teori dan aplikasi mencakup 5 mapel. Ini banyak sekali itu ya. Menguasai materi berbagai ragam teks dan aplikasinya dalam pembelajaran di SD. Berarti ini bagian pertamanya ini mapel bahasa Indonesia. Topiknya ragam teks, teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, dan teks normatif. Nah, nanti ya, disajikan beberapa teks, peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan. Jadi nanti apakah itu teks faktual, atau teks tanggapan, atau teks cerita, dan teks normatif. Buka saja di Google ini, apa saja itu teks ini. Ya. Kita lihat soalnya, 31. Nah, Ibu Bapak harus sabar membaca ya, karena soal UP ini literasi banget gitu kan. Kekuatan membacanya harus mantap. Cermati kutipan teks berikut. Twitter merupakan, jadi Ibu Bapak, kalau soalnya seperti ini, jangan baca soalnya dulu. Maaf, jangan baca stem soalnya ya, pernyataannya ini, paragrafnya. Lihat dulu yang saya bold ini, saya blok ya. Nah, struktur teks kutipan tersebut, nah ini teks apa? Eksposisi, prosedur, berita, laporan hasil observasi. Jadi langsung fokusnya ke situ. Narasi, ya, fokusnya ke situ Ibu Bapak sekalian. Baru lihat ke atas, begitu baca, sudah ketangkap, sudah berhenti membacanya. Yang kedua, jangan membaca menggunakan suara. Karena ketika menggunakan suara, keluar read aloud itu butuh waktu. Cukup membaca dalam hati saja, atau dilihat oleh mata cukup. Jadi jangan, Twitter merupakan, walaupun dalam hati, Twitter merupakan Ibu baca, sebaiknya jangan dibaca, dilihat saja. Ya, karena ketika dibaca, diucapkan itu butuh waktu. Sementara mengerjakan soal UP itu kita berkejaran dengan waktu. Nah, karena latihan saya baca sekarang. Twitter merupakan salah satu media sosial seperti FB. Bukan hanya digunakan di Indonesia, oke, di seluruh dunia. Penggunaan Twitter hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat, kalangan menengah ke atas ataupun sebaliknya. Bagaimana cara mendaftar akun Twitter? Ikuti langkah-langkah berikut. Udah selesai, pasti teksnya betul. Ya, jadi kue onde adalah kue yang digemari oleh banyak kalangan, ya, kalangan kecil, menengah maupun kalangan atas. Ya, kue onde itu terkenal rasanya gurih manis. Nah, bagaimana cara membuat kue? Udahlah, itu prosedur gitu kan. Nah, jadi teks prosedural sama dengan soal PISA yang berpikir komputasional ya, komputasi, computational thinking. Bagaimana berpikir alur, berpikir flowchart, ya. Ada berita, ada narasi. Nah, itu diingat betul ya. Jadi nanti Ibu Bapak, soal ini tentu bisa salah satunya akan keluar, bisa eksposisi, bisa berita, bisa laporan hasil observasi. Biasanya kalau laporan hasil observasi gampang sekali tuh. Praktikum, penyelidikan, survei gitu kan. Lembaga survei atau sekelompok orang ya meneliti, ya itu pasti laporan hasil observasi. Jadi kemungkinan ada 5 kemungkinan untuk keluar model soal seperti ini ya. Jenis teks.
Nah, nanti mohon dibaca jenis teks. Jadi kalau sudah ada ngomong langkah, ya sudah prosedur. 32. Disajikan teks satuan bahasa tertentu. Teks satuan bahasa tertentu. Menganalisis paragraf. Ibu Bapak, satuan bahasa ya. Satuan bahasa itu kata, kalimat, paragraf. Bisa juga lebih kecil ada suku kata. Suku kata, kata. Jadi kalimat ada frasa. Beberapa kata ya, frasa. Jadi itu termasuk satuan-satuan bahasa. Tapi umumnya itu kata, kalimat, paragraf. Bacalah paragraf berikut. Ya, bacalah paragraf berikut. Ibu kota baru memang dirancang menjadi area sehat, ramah keluarga, ramah anak, ramah pendidikannya dengan fasilitas infrastruktur yang paripurna, kelas ibu kota negara. Sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang merupakan modal ramah lingkungan. Ini sebenarnya bukan modal ya, moda ramah lingkungan. Ini nggak ada L-nya yang ini. Nah, terbayang hidup di ibu kota baru tanpa polusi dan kemacetan. Kalimat yang dicetak miring, Ibu Bapak. Sarana dan prasarana. Kalimat dicetak miring dikatakan ketik ya. Saya tidak mengerti nih yang istilahnya ini. Ya. Jadi ada efisien tidak taksa makna. Ini menarik ini kata ini. Ada yang bisa membantu arti kata taksa itu apa? Tidak ambigu ya. Taksa makna. Logis dan tidak ambigu. Tidak ambigu dan menggunakan kata yang sejajar. Sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang menggunakan moda ramah lingkungan. Ini jawabannya apa ini, Bu Bapak? Jadi ini memahami makna kata kalimat ini. Taksa makna. Yang adanya ketegasan makna. Taksamana Meaningless itu bermakna. adalah makna lebih dari satu, kabur atau Kalau meragukan. taksa itu Hilang makna. berartinya ambigu. Ambigu ya, sama ya, ambigu. Ambigu. Ya. Oke. Jadi meaningless, kehilangan makna. Jadi kehilangan makna, taksa makna itu, jadi ini tidak taksa makna ya. Jadi tidak gitu kan, tidak ambigu gitu ya. Jadi Mungkin kata kurang bermakna. kenapa? Kurang bermakna. Tidak bermakna. Kalau taksa makna itu tidak bermakna, meaningless, kehilangan makna. Jadi bisa beberapa Berarti makna. ambigu. Ambigu juga Maksud bisa ambigu. ya. Ini istilah bahasa gitu kan. Berarti kalau taksa makna berarti supaya positif ya tidak taksa makna. Ini ada juga tidak ambigu. Sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang menggunakan moda ramah lingkungan. Ibu Bapak, ketika bicara logis, kalimat logis itu kalimat yang mengandung rangkaian pernyataan dan kesimpulan jika maka itu logis. Ya, logis itu kalimat jika maka, oleh karena itu, dengan demikian itu juga bagian-bagian kalimat logis. Nah, ini sarana dan prasarana berkonsep mobilitas massal yang menggunakan moda ramah lingkungan.
Jadi ini transportasinya ya. Jadi ngomong transportasi itu memuat banyak orang, mobilitas massal, dan dia ramah lingkungan. Jadi di sini tidak ada unsur logis. Jadi kalimat itu pernyataan biasa. Jadi kata logisnya hilang. Berarti A dan D tidak perlu, bukan pilihan A dan D ya. A dan D bukan pilihan. Kemudian tidak ambigu dan menggunakan kata yang sejajar. Tidak sejajar karena alat transportasi dengan memuat banyak itu tidak sejajar. Kalau alat transportasi dia sejajar dengan gedung, nah itu sejajar namanya. Ya. Karena ini mobilitas massal ini memuat banyak, ini penjelasan dari alat transportasi. Kalau sejajar itu begini. Sarana prasarana berupa meja, papan tulis, lemari itu sejajar. Tetapi kalau kata-kata sarana prasarana berupa meja yang terbuat dari plastik yang kuat, nah itu tidak sejajar kalimat itu. Jadi sejajar itu tadi, berarti D tidak mungkin, gitu kan? Jadi A, D, E tidak mungkin. Logisnya tidak masuk ya, karena tidak ada nuansa untuk proses pengambilan keputusan. Kalimat logis itu memutuskan. Lugas dan tidak taksa makna. Lugas itu artinya apa ya? Vulgar ya. Apa adanya kalau nggak salah lugas, tanpa tertutup-tutupi biasanya sih. Kenapa dalam bahasa Inggris? Jelas. Mengenai yang pokok yang perlu saja, pembicaraan selalu lugas, tidak pernah menyimpang ke sana sini. Arti lain dari lugas adalah tidak berbelit-belit, tidak berbunga-bunga. Jadi lugas itu to the point, nah itu ya. Biasanya para berita itu baca berita, reporter itu kalimatnya lugas. Lugas itu to the point. Ini tidak to the point ya, karena dia lebay dikit. Cukup sebenarnya mengatakan sarana dan prasarana transportasi mobilitas massal yang menggunakan moda ramah lingkungan, gitu kan. Tapi ini kalimat yang efisien. Efisien itu kalimat yang tidak majemuk, jadi sederhana efisien itu. Mirip juga sih dengan lugas, tapi ada bedanya lah. Itu harus ditanya lagi orang bahasa Indonesia itu. Masih teks satuan bahasa, peserta menganalisis satuan bahasa yang tepat. Perhatikan kalimat berikut. Badan Meteor BMKG mengeluarkan panduan untuk melakukan evaluasi. Nah, ini kaidah kalimat tepat ya. BMKG mengeluarkan panduan untuk melakukan evakuasi. Jika terjadi bencana, gelombang tsunami di berbagai wilayah Indonesia. Ibu Bapak, kata jika terjadi bencana itu kalimat logis. Kalau ada kata jika, pasti ujungnya harus maka. Kalau ada kata jika, pasti selanjutnya itu kalimat berikutnya itu maka, itu kata logisnya. Berdasarkan laman resmi BMKG menjelaskan kondisi bencana yang terjadi di tengah darurat corona memperburuk kondisi. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pelaku kebencanaan di setiap daerah. Kalimat yang menunjukkan kaidah kalimat yang tepat adalah Bapak, kalimat yang tepat apa? SPOK ya, SPOK. Kalimat yang tepat. Yang satu jelas salah karena penulisan BMKG-nya kecil. Oh gitu. Kaidah penulisannya keliru nomor 1. Berdasarkan laman resmi.
Empatnya salah karena kebencanaan. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pelaku kebencanaan. Ini menarik ini. Rata-rata bahasa Indonesia memang kita ini orang bahasa Indonesia ya. Orang Indonesia gitu kan, tapi rasa rumit kalian. Berdasarkan laman resmi BMKG menjelaskan kondisi bencana yang terjadi di tengah darurat corona memperburuk kondisi. Jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah Indonesia. Kalimat kedua juga itu gantung Ibu Bapak. Jadi nggak ada arti yang ya menggantung itu kalimat kedua itu. Kalau 4 bisa artinya kalimat itu ya, selesai juga, tapi kalimat 2 itu nggak selesai tuh. Jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah Indonesia, nggak ada penjelasan apa gitu? Kayak nggak ada, kayak belum selesai itu kalimat. Oleh tidak Seperti Kalau Seperti soal mikuah. Kalau soal yang 3 juga ini over juga kalimatnya. Berdasarkan laman resmi BMKG menjelaskan, seharusnya nggak ada kata-kata menjelaskan lagi. Jadi berdasarkan laman resmi BMKG, kondisi bencana yang terjadi di tengah darurat corona memperburuk kondisi. Itu kan jadi double lagi kata kondisinya. Semestinya bencana yang terjadi di tengah darurat corona memperburuk keadaan atau kondisi. Jadi kalau berdasarkan laman resmi BMKG, lanjut, jangan pakai menjelaskan. Kalau mau pakai menjelaskan, laman resmi BMKG menjelaskan, nah begitu. Kalau bicara kalimat efektif, gitu. Ya, kondisinya juga 2 kali kan, kondisi bencana dengan memperburuk Kalau kondisi. kalau nomor 1 itu sih benar, cuman karena BMKG-nya itu bahasa huruf kecil, jadi bermasalah. Tapi kalimat itu termasuk bermakna gitu. BMKG mengeluarkan panduan untuk melakukan evakuasi. Jadi subjeknya jelas itu kan. 2 itu gantung Ibu Bapak. Kenapa ini merahnya 2 dan 3? Saya tidak menyarankan 2 gantung, 4 masuk, 3 double. Kaidah kalimat yang tepat. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pelaku kebencanaan. Apa kata-kata kebencanaan ya, pelaku kebencanaan di setiap daerah. Pelaku kebencanaan itu pelaku penanganan bencana. Saya lebih melihat 4 itu harus masuk kalau saya Ibu Bapak. Tapi ini bahasa Indonesia sih. Kalau 2 malah saya kurang setuju 2. Karena kalimatnya tidak selesai. Jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah Indonesia, apa gitu? Yang namanya jika, maka. Itu kalimatnya, kaidahnya nggak pas. Berarti Mang 3 ada 4 ya Pak ya? Kalau saya 4 itu, tapi cek lagi pelaku kebencanaan baku apa enggak tuh? Ya, pelaku kebencanaan. Bencanaan kayak aneh deh, Pak. Iya. Memang istilah-istilah. Nah, ini ada memang tuh.
BNPB ajak akademisi dan pelaku kebencanaan. Memang baku kalimat itu. Pelaku kebencanaan itu orang-orang yang melakukan penanganan terhadap bencana. Ini kalimat resmi nih. BNPB ajak akademisi dan pelaku kebencanaan. Tim SAR, Palang Merah, LSM, gitu. Pelaku kebencanaan. Ini resmi. Berarti sudah baku ya. Kalau saya 4 itu masuk gitu. Ya. Kalau 2 saya izin ya, gantung. Pak. Kenapa? Saya izin infokan, Pak. Tadi kebetulan nomor 32 itu saya tanya ke teman saya yang guru bahasa Indonesia, katanya itu jawabannya D, Pak, kalau 32. Oke. Tidak ambigu dan menggunakan kata yang sejajar ya. Iya, Pak. Ya nggak apa-apa sih Bu. Tapi yang kata yang sejajar ini nanti Dia dicek lagi. dia guru bahasa Indonesia Ya, SMA, ya Bu, Pak. ya Bu. Siap, siap. Bahasa Indonesia harus orang bahasa Indonesia. Iya, saya juga nanya. Kita cek. Oh, jadi berbahaya nih kalau cari lagi nih ya. Oke. Tidak menyebabkan keambiguan. Pedoman kesejajaran atau paralelisme diusahakan untuk diterapkan. Tidak sulit memahami rincian kalimat, tapi akan ditemukan rasa bahasa yang agak aneh. Paralel. Ekowisata dan Dazai kita katakan. Kalau dari contoh itu kok seperti kata yang sejajar itu seperti sinonim gitu ya Pak ya? Kesaan tadi. Nah itu contohnya. Coba ulang Pak, ulang Pak. Kalau kata teman saya yang D, Pak. Ya. Donat D. Ya silakan Bu, coba kata sejajar itu apa Bu? Enggak, tadi saya tanya teman saya yang guru bahasa Indonesia, jawabannya itu logis dan tidak ambigu, yang D.
Penjelasannya ada Oh, di penjelasannya AP, saya ada saya nggak nanya. Saya nggak Mm-mm. nanya. Saya nggak nanya, Pak. Maaf. Coba Tadi tanya buru-buru. penjelasannya, Bu. Mestinya tanya penjelasannya biar kita tahu. arti dari kata sejajar itu apa, Bu? Nah, kalau di situ kan contohnya tadi kan bahas keamanan semua seperti itu. Nah, ini peristiwa ini menunjukkan ketidakcermatan, ketergesa-gesaan itu kan sejajar karena kan satu istilahnya satu pola. Karena Iya. kalau ketergesa-gesaan, ketidakcermatan itu kan sama-sama negatifnya seperti itu. Iya, Kalau iya. dalam kalimat tadi kan kalau untuk sejajarnya kalau kita lihat kan nggak ada seperti itu. Oh ya, ini nih. Peristiwa ini menunjukkan ketidakcermatan, ketergesa-gesaan, dan tidak hati-hatian. Ini sejajar ini. Sama-sama tergesa-gesa, tidak cermat, tidak hati-hati. Oke, ya. Sama ya. Lebih mudah dicerna apabila rincian dalam kalimat itu sejajar, yakni dengan cara memfrasa bendakan. Dengan demikian, kalimat itu akan berbunyi, peristiwa ini menunjukkan ketidakcermatan, ketergesa-gesaan, dan ketidakhati-hatian dalam penyusunan RUU. Jadi memang ini sejajar, jadi saya juga mengertinya itu satu pola, satu benda, satu bentuk. Jadi sama-sama kata sifat di situ, sama-sama kata benda di situ. Itu yang saya pahami. Iya, lebih ke Sejajar selama ini tuh begitu. Yang saya pernah dapat gitu kan. Jadi kalau kata benda semua. Kalau kata kerja semua. Kalau saya juga sama, Pak. Jadi kenapa saya mengatakan ini tidak sejajar? Karena depan ini kan sarana dan prasarana transportasi berhenti. Ini kata benda ini berkonsep mobilitas massal. Ini memuat banyak orang. Berarti itu sifat moda ramah lingkungan, gitu kan? Jadi konsep mobilitas massal dan ramah lingkungan ini penjelasan dari transportasi. Sama dengan yang saya contohkan tadi, sarpra di sekolah kita adalah meja, papan tulis, lemari, dan apa itu, dan AC yang dingin. Itu nggak boleh. AC saja gitu. Giliran AC ada yang dingin gitu. Seharusnya meja yang cukup banyak atau apa gitu. Jadi kesejajaran kalimat di situ. Makanya saya tidak, artinya jadi gini Bapak, tidak paksa sama juga dengan itu sama. Tidak ambil itu sama anak juga hampir sama artinya, punya maksud yang sama. Kalau logis, saya juga tidak ada unsur pengambilan keputusan dan kesimpulan. Jadi kalimat logis itu ya ada model pepatah, jika rajin maka pandai. Itu logis itu. Jadi akan ada sebab akibat, ada konsekuensi, ada alur dari mana sampai mana gitu kan. Itu yang kalau saya sih, tapi nggak apa-apa Ibu Bapak silakan diskusikan lagi gitu kan. Untuk soal nomor 32. Nggak apa-apa, silakan. Nah, untuk soal 33, terima kasih ya Bu atas pertanyaannya ke teman-teman guru. Silakan didiskusikan lagi. Ini kan soal ya. Kebenaran mutlak ada di Sama-sama ya Pak. Ya, ada kebenaran mutlak ada di kunci jawaban komputer Bu ya. Ya. Ya, kita berusaha nggak apa-apa. Terima kasih Bu. Kita lihat lagi 33. Ini juga saya agak bingung gitu kan. Bukan nggak bingung sih, tapi ini kan kalau satu itu kalimatnya lengkap, bagus. Cuman BMKG-nya huruf kecil, jadi tidak sesuai kaidah singkatan ya, akronim atau singkatan, nggak pas. Singkatan ya. Kalimat kedua itu juga gantung, nggak jelas.
jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah Indonesia, maka apa selanjutnya gitu. Jadi kalau saya dua itu nggak masuk di saya, bukan kaidah kalimat yang tepat dua itu. Satu itu kalimat yang tepat, cuman gara-gara BMKG disingkat begitu jadi keliru. Nah, bisa jadi yang menulisnya ini yang menulis ulang soal atau bagaimana, toh ketika ini dihilangkan, nah, kalimatnya ini benar gitu kan, bagus kalimatnya. Sampai kata Mande begini, berarti ini jadi nih ya, jadi. Kemudian 4 ini kalimatnya juga kalimat narasi penjelasan. Hal ini harus menjadi perhatian. Ibu Bapak, hal ini harus menjadi perhatian juga kalimat yang logis. Karena sebuah kesimpulan. Kan? Hal ini harus menjadi perhatian bagi pelaku kebencanaan. Jadi saya lebih buat 4 itu masuk. Perhatikan ininya karya Pak, subjeknya gitu. Iya, SPOK-nya Dengan kalimatnya. Nomor 1 kan subjeknya BMKG. Mengeluarkan apa itu? Apa subjek, predikat, objek, saya nggak lupa saya. Predikat. Nah, Keluarkan predikat. kalau untuk melakukan evakuasi itu apa? Saya juga nggak ingat kalau SPOK itu kejelasan dalam kalimat. Tapi Terangan tujuan kayak. rasa-rasanya nomor 1 nih kalimatnya lengkap. Ya bagus. Cuman BMKG-nya yang bermasalah. Jadi kalau saya 2 nggak masuk karena tidak selesai kalimatnya. Belum bisa disebut kalimat yang 2 ini. Jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah Indonesia apa? Karena ada kata jika. Gitu kan? Pak, mohon bertanya, Ya, boleh silakan. Pak? Kan kalau kita melihat indikatornya di sini Pak, peserta dapat menganalisis satuan bahasa yang tepat. Iya. Nah, di sini saya mau tanya dulu Pak, yang satuan bahasa yang tepat itu bagaimana? Gitu. Jadi kita bisa menentukan kalimatnya. Ini harus buka Google lagi kalau saya. Yang saya tahu satuan bahasa aja, Bu. Satuan Yes. bahasa yang tepat saya nggak kurang tahu ya. Satuan Tahu saya kan bahasa. satuan bahasa itu Pak ada kata, ada Ya, frase, betul. ada klausa gitu kan Ya, Pak, ada ya. kalimat gitu. Betul. Satuan bahasa yang tepat, mudah-mudahan ada di sini. Karena di situ kalimat mungkin Pak jadinya kita menentukan kalimat yang tepat mungkin begitu Pak. Kata menjadi satuan pembahasan pertama. Oke. Paragraf. Luar biasa. Ini Ibu Bapak ini. Satuan bahasa ini. Definisi rasanya tiap-tiap satuan kebahasaan. Fonetik ya, fonem. Kita taunya mulai dari kata, bunyi huruf juga masuk tuh satuan bahasa. Wacana. Kita lari ke kalimat. Satuan bahasa yang tepat. Sebenarnya itu kan penempatan kata, kalimat, paragraf yang tepat sebenarnya kan. Kalimat, kumpulan, kalimat sekelompok kata-kata menyatakan pikiran lengkap dan memiliki subjek dan predikat. Minimal 2 itu ya ternyata. Subjek dan predikat. Sesuatu tentang mana sesuatu itu dibicarakan. Predikat adalah sesuatu yang dikatakan tentang subjek. Dia manis. Nah, itu juga udah masuk itu kan. Apakah perempuan manis, perempuan cantik bisa kalimat nggak Ibu Bapak? Sudah bisa ya, karena ada subjek, ada predikat ya. Namun pengertian di atas kurang sempurna karena satuan kebahasan yang lain yaitu klausa juga memiliki pengertian hampir sama. Perbedaan mendasar terdapat pada intonasi. Kalimat adalah satuan lingual yang diakhiri oleh lagu akhir selesai lagu akhir selesai, baik lagu akhir selesai turun maupun naik.
kalimat menjadi jelas ketika diucapkan. Kesimpulan, kalimat adalah satuan bahasa secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Contoh kalimat hai. Hai juga kalimat Ibu Bapak. Ya, kita cek. Ini Budi. Budi bermain bola. Aku akan pergi jika hujan sudah reda. Itu logis. Karena ketika nenek datang, ayah sedang membaca koran dan ibu sedang memasak. Klausa satuan lingual bersifat predikatif. Maksudnya satuan lingual ini melibatkan predikat sebagai unsur intinya. Oleh karena itu, klausa sekurang-kurang terdiri atas dua kata yang mengandung hubungan fungsional, subjek predikat, dan secara fakultatif luar biasa. Ibu pergi, klausa. Setelah aku belajar, itu klausa. Jika apa tadi? Ya, setelah aku belajar, tadi apa sih? Jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah Indonesia, itu juga nampaknya hanya klausa itu. Klausa. Karena tidak final, kalimat itu harus final katanya ini. Frasa ya beberapa kata ya. Ini Budi, Budi bermain bola, itu selesai. Ini Budi selesai. Aku akan pergi jika hujan sudah reda. Gini sajalah Ibu Bapak, kita lewati saja ya. Kita bertanya lagi ke ahli bahasa tentang nomor 33. Sementara orang yang membahas sebelumnya sudah memerahkan itu, ya. Kalau saya sendiri 4 harus masuk kalau saya. Kalau 3 berlebihan karena mungkin juga karena salah ketik orang ini ya. 3 ini mungkin karena orang salah ketik ya. Kalimat ini juga bisa benar berdasarkan laman, kalau saya kalimat ketiga ini berdasarkan laman resmi BMKG. Komanya kali ya Pak, yang salah letak komanya mungkin. Nah, koma di situ. Jangan lagi menjelaskan. Kalau ada berdasarkan, jangan lagi menjelaskan. Sama dengan menurut Mariatun menjelaskan, itu double. Jadi menurut Mariatun menjelaskan, matematika adalah, itu sudah double itu. Sama, jadi kalau menurut Mariatun berhenti di situ. Menurut Bu Mariatun, koma, matematika adalah gitu. Atau Bu Mariatun menjelaskan bahwa gitu. Jadi biasanya kalau setelah kata menjelaskan pasti ada kata-kata bahwa. Itu juga bicara kelengkapan kalimat. Tapi nggak apa-apa, kita lewat saja. Namanya belajar kan. Saya juga tidak begitu tahu secara teoritik bahasa, kita hanya pengguna bahasa. Kita lewat 33 Ibu Bapak ya, sementara itu. Nah ini juga repot ini memang bahasa ini. Ya. Koherensi, kohesi, keparalelan, kelengkapan, kehematan. Peserta mau menganalisis struktur kalimat yang efektif. Nah ini saya jadi kalau bikin puisi saya bisa, tapi mengartikan yang begini-begini ini luar biasa ini. Bahasa saya, kita lewat aja lah bahasa ya. Suruh belajar sendiri ahli bahasa Indonesia semua gitu. Koherensi itu ya kaitan antara kalimat. Jadi koherensi dan kohesi itu Kohesi ketegasan makna. jadi mirip juga di fisika, di IPA gitu kan. Istilah itu juga muncul, kohesivitas. Kepaduan juga masuk di situ. Jika ditinjau dari pernyataan paragraf, kekurang tepatan kutipan teks tersebut terdapat pada unsur Parasit mencatat sejarah di ajang memenangkan kategori film terbaik atau Best Picture. Film asal Korea Korsel berhasil mengalahkan saingannya. Ya, ini pun juga. Parasit menandai pertama kalinya dalam 6 tahun sejak Marty pemenang. Jadi memang kalimatnya juga
ya begitulah gitu kan. Tidak. Optionnya harus dicari satu-satu itu ya Pak, arti Ya, dari arti option kata A sampai koherensi. Oke. Kita belajar Ibu Bapak. Oke, biar saya juga jadi tahu. Koherensi dan kohesi. Kohesi, keserasian, hubungan antar unsur yang membentuk wacana. Keserasian. Koherensi, kohesi hubungan keterkaitan antar posisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat-kalimat yang membentuk wacana. Jika dalam sebuah wacana terdapat keserasian hubungan antar unsur yang ada dalam wacana, maka wacana tersebut merupakan wacana kohesif. Contoh, seminggu lamanya Udin dan Siti berlibur di rumah pamannya. Udin dan Siti memperoleh banyak informasi baru mengenai Taman Jagung untuk melengkapi tugasnya membuat laporan. Informasi itu antara lain adalah jagung merupakan salah satu tanaman dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat, dan seterusnya. Wacana di atas termasuk wacana yang tidak kohesif. Tidak kohesif. Nih. Penggunaan kata ganti dia pada kalimat tersebut tidak jelas mengacu kepada Udin atau Siti. Ya. Mana kata dia ini? Penduduk Pulau Madura. Dia juga mencari gambar-gambar. Oh, ini tidak kohesif ya. Jadi kalimat yang tidak kohesif. Kita lihat koherensi. Pengaturan secara rapi, kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi suatu untaian yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dikandungnya. Koherensi merupakan keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga wacana tersebut mempunyai kesatuan makna yang utuh. Ini koherensi. Ada contoh. Pak Gani memiliki bertanam singkong di ladangnya. Ladang Pak Gani cukup luas. Pak Gani bertanam singkong karena menurutnya nilai jual tanaman singkong cukup tinggi. Daun singkong dapat dijual untuk dimasak sebagai sayur. Di samping itu umbinya merupakan salah satu bahan makanan penghasil karbohidrat. Wacana di atas wacana yang koheren karena terdapat kesatuan makna kalimat-kalimat yang ada di dalamnya. Parasit, ya ini nama nama film. Kategori film terbaik atau best picture. Film asal Korea Selatan Scorsese berhasil mengalahkan saingannya, yakni ya. Ini nama-nama film. Oke. Parasit menandai pertama kalinya dalam 65 tahun sejak Marty pada tahun 1955 bahwa pemenang Palme d'Or di Cannes telah peningkatan menjadi film terbaik Oscar. Kalau itu seharusnya koheren itu. Kalimatnya juga agak nanggung-nanggung, tidak jadi ini Parasit mencatat sejarah 2020 masuk ya film terbaik. Film asal Korea ini mengalahkan saingannya. Oke. Parasit menandai pertama kalinya dalam 65 tahun. Jadi 65 tahun sejak 1995. Itu ambigu. Sejak Marty pada tahun 1955, tapi kok Parasit menandai pertama kalinya dalam 65 tahun. 1995 itu film Marty ya yang pemenang. Jadi terbaik Oscar.
Luar biasa ini. Bahasa Indonesia. Ini nggak ada orang bahasa di sini. Coba dia sih memberi jawabannya koherensi gitu kan. Koherensi tadi apa tadi artinya itu? Keterpaduan. Keterpaduan Kan itu kan waktu saling makna ya. Selarasan Pak, kalimat-kalimat dalam mendukung satu gagasan pokok. Fakta dan ide menjadi suatu untayan yang logis, mudah memahami pesan dikandungnya, mempunyai kesatuan makna yang utuh. Tadi soal ini maknanya utuh nggak betul. sih? Ini kan Parasit Utuh kan menang menceritakan parasit tadi, Pak. 2020. Itu kan benar Parasit kan? pada tahun Dia menang berapa, 2020. Dia mengalahkan Nah, terus, pesaingnya. ya. Terus dia menandai pertama kalinya. Seharusnya ini koheren gitu. Hanya karena kalimat-kalimatnya aja ini. Koheren, iya. Memang jadi dia menang 2020. Terus dia pun mengalahkan pesaingnya. Kemudian dia ini menandai pertama kalinya dalam 65 tahun gitu kan. Kalimat ini sih koheren gitu. Kalau lihat makna-makna ungkapan, tapi dia kohesi enggak? Kita cek. Kohesi apa tadi? Hubungan keterkaitan Coba lihat antar posisi. soal-soal ke bawahnya aja Pak, yang matematik. Iya Pak, jadikan PR aja itu nanti Pak. Pada lama di bahasa Indonesia Pak. Kita tinggalkan dulu bahasa Indonesia Ibu Bapak ya. Iya, Pak. Nanti kita diskusikan dengan yang lain. Matematika Pak. Berbahaya memang bahasa Indonesia. Dan faktanya ujian nasional SMP, SMA, SD itu yang paling rendah nilai bahasa Indonesia. Nah ini boleh nih, mana. Oke. Disajikan narasi tentang KD ya, KD bahasa Indonesia. Nanti ada disajikan narasi KD PKN, KD IPS, KD IPA, KD matematik. Oke, sama. Karena ini penguasaan konten 5 mapel. KD menulis puisi dengan tema tertentu berdasarkan konteks lingkungan tertentu seperti sekolah dan lain-lain. Peserta dapat menganalisis tujuan pembelajaran. Peserta dapat menganalisis bahan ajar. Peserta dapat menganalisis sumber belajar. Peserta dapat menganalisis media ajar. Peserta dapat menganalisis perangkat penilaian. Jadi soalnya bisa begitu nanti Bu Bapak. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan KD 416 memerankan isi fabel, legenda ya, cerita daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai KD tersebut adalah ini fabel legenda, ya. Kalau bicara fabel legenda, dia faktual nggak Ibu Bapak? Fakta nggak? Tidak, bukan fakta. Dia konsep nggak? Tidak. Tidak juga. Ya. Nah, cuman dilihatnya begini. Memerankan bukan Ini keterampilan. menarik ini. Jadi ini pilihannya ini level pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual kalau urutannya ya, pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, prosedural, metakognitif, keterampilan nggak masuk. Jadi keterampilan itu nggak masuk. Jadi option yang setara ini A, B, C, D itu setara, sama-sama level pengetahuan. Ya, level pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Keterampilan nggak ikutan di situ. Kita cek. Memerankan isi fabel, Ibu Bapak. Memerankan. Berarti apa kira-kira? Keterampilan. KD 4. Keterampilan. Ya, memang keterampilan. Prosedural, ya. Pak. Prosedural, Pak. Prosedural, Pak. Prosedural, karena dia harus saya menguasai naskah apa, dulu. saya melakukan apa, saya ngomong apa gitu. Iya, prosedural, Pak. Prosedural. Pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu mencakup pengetahuan dalam hal keterampilan. Iya, betul. Prosedural. Jadi keterampilan ini sebenarnya masuk juga. Ini KD keterampilan. Cuman keterampilan dalam option Ibu Bapak, keterampilan dalam option ini
tidak sejajar dengan option ABCD. Karena ini level pengetahuan. Jadi ada definisi pengetahuan faktual. Kalau prosedural itu praktikum, memperagakan, mendemonstrasikan, bermain peran gitu. Kalau pengetahuan faktual itu sebutkan gitu. Ada berapa gitu kan. Kalau pengetahuan konseptual apa yang dimaksud. Nah, apa ciri-cirinya itu pengetahuan konseptual. Ya. Jadi seperti itu. Oke, aman ini nggak ada masalah. Dalam suatu kegiatan, oh ya, dalam prosedural ada keterampilan ya Ibu Bapak ya. Dalam prosedural itu ada keterampilan. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Ia kemudian mendata hal-hal yang tidak perlu diketahui. Kemudian mencari pengumpulan informasi. Tunggu dulu. Ia mencermati ya, mencermati itu berarti pakai mata, pakai telinga, pakai apa saja, indera. Mendata itu mencari data, berarti mencoba. Mengumpulkan informasi melalui observasi, mencari data wawancara, telah pustaka, kemudian menuangkan dalam laporan yang disepakati. Setelah selesai kemudian menyajikannya, mengkomunikasi. Ya sudah selesai ya. Saintifik ini. Menuangkan dalam laporan itu menalar karena ada proses olah data di sana. Mencari data, mengumpulkan informasi melalui observasi wawancara, menuangkan laporan itu menalar. Ini langkah saintifik. Tapi saintifik itu enggak urutan ya Ibu Bapak ya. Boleh mengkomunikasikan dulu boleh. Dia bukan sintaks. Kalau berbasis proyek, ujung akhirnya produk. Kalau discovery, ada generalisasi. Kalau berbasis masalah, di awalnya ada orientasi pada masalah, gitu ya. Seperti itu. Jadi mohon dibaca ini kata-kata kuncinya nanti Bu Bapak inquiry, cari sintaksnya, saintifik yang mengamati, menanya, mencoba. Ibu Bapak, di sini ada menanya enggaknya? Ada menanyanya enggak gitu? Ada, wawancara. Nah, wawancara. Oke ya. Jadi dia seharusnya menanya itu urutan kedua ya Pak dalam langkah saintifik, tapi di sini urutan ketiga atau keempat. Artinya saintifik itu bukan urutannya begitu. Pokoknya langkah-langkah ini ada, mau bolak-balik juga boleh. 51, masalah terkait perbandingan dan skala dalam konteks bilangan. Wah, ini yang susah juga ini. Mudah-mudahan saya bisa ya. Ya, insya Allah bisa lah. Saya matematik latar belakangnya. Promo hendak memasang reklame. Pak, maaf Pak. Ya. Pak, mau bertanya Pak. Siap. Yang apa itu tadi Pak, kata kunci scientific inquiry itu bisa diulang lagi nggak Pak? Minta Oh tolong, ya, Pak. saya tidak ingat semua ya. Saya tidak ingat detailnya Bu. Kalau saintifik ya ada mengamati. Mengamati itu berarti menyimak, melihat, mendengar, mencermati. Ada menanya itu wawancara. Bertanya juga, tanya jawab boleh. Ada mencoba itu praktikum, mencari data, menulis itu mencoba. Ada kata-katanya. Kemudian ada menalar itu olah data, mengambil keputusan, membuat presentasi, membuat laporan, itu menalar. Menemukan rumus juga menalar. Kemudian mengkomunikasi, yang terakhir itu yang kelima, 5M dia, mengkomunikasi, ya presentasi, menyajikan data, menyajikan lisan, menampilkan video, bermain peran juga itu mengkomunikasi. Kalau discovery, ujungnya kesimpulan, Bu. Bahwa rumusnya adalah ini. Bahwa konsepnya adalah ini. Tapi depan-depannya mohon dicari, saya tidak ingat persis. Kalau proyek, berbasis proyek, ujung tentu ada proposal dia. Ya, ada proposal. Hasilnya produk. Itu ada pengajuan. Ada jadwal, kalau proyek, menjadwalkan. Ada produk dia di akhirnya.
Kalau berbasis masalah, ada masalah Stimulus dengan masalah. Tunggu dulu, saya baca. Ada kok, saya lagi buka PPT kebetulan. Mana? Stimulus dengan masalah. Mana. Inquiry itu jangan pakai yang bahasa Inggris, Ibu Bapak. Ikuti aja yang berbahasa Indonesia. Agak berbeda. Kalau inquiry yang berbahasa Inggris itu ada bertanya, ada investigasi, ada mengkreasi, ada discuss, ada refleksi. Itu juga inquiry ya. Ya, mengajukan masalah itu juga inquiry. Kalau problem based learning itu lihat gelasnya seger bener, itu kayak es krim, Pak. Kenapa, Bu? Oh, kelihatan ya? Oh ya. Ini inquiry, jadi sawinya itu warna-warni. Jadi kasih minuman atau pewarna makanan, sawi putih itu jadi warnanya sesuai seperti itu. Jadi inquiry itu hasilnya tidak satu, tapi penemuan baru, Pak ya. Penemuan baru. Contoh, model inquiry itu begini. Ini juga inquiry, Bu Bapak. Kerucut ini volumenya itu volume kerucut kan V sama dengan 1/3 pi R kuadrat. Menemukan ini ada caranya, itu discovery. Menemukan ini ada caranya, itu discovery. Tetapi karena ini tingginya menjadi 2T, ya 2T1, T2 ini, maka V2 ini V1 sama dengan 1/3 pi R, maaf ada T-nya, maaf. Kuadrat 2T. 2-nya ke depan, berarti 2V1. Ini rumus baru. Nah, ini inquiry namanya. Jadi ketika tingginya berubah, jari-jari berubah, maka muncul rumus baru, itu inquiry. Dia nggak bakal bisa tidur kalau ada bikin susu. Di inquiry seperti itu. Ya. Kalau nggak salah ada ini juga, saya mau namanya. Silakan. Sabar. Ini PBL Ibu Bapak. Nanti saya coba siapkan yang gambar begini-begini. Ya, PBL ini problem based learning. Saya beberapa slide saya ada seperti ini saja, jadi sintaks saja nanti saya kirim ke grup PPL yang saya bimbing, nanti bisa diminta ke situ. Ini PBL, problem based. Orientasi pada masalah, mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan, mengembangkan, menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini problem based learning. Nah, bisa juga lengkapnya seperti ini deskripsinya. Artinya Ibu Bapak, yang begini yang Ibu Bapak koleksi gitu. Nah, ini PBL, PJBL ada juga. Nanti saya carikan. Discovery juga ada langkah-langkahnya. Modelnya satu garisan seperti ini. Ini yang kata kunci ini yang perlu Ibu Bapak, yang perlu dibuat. Pokoknya inti PBL itu ada kata-kata orientasi pada masalah. Sebenarnya buka Google juga ada Ibu Bapak. Nah, ini juga lagi discovery learning ini Ibu Siti nih nyoret-nyoretnya ya. Oke. Gitu Bu ya tentang saintifik ya. Nah, mohon dibaca lagi. Bu Siti. Sekarang matematika. Oh ya, saya ulangi kembali di sini Bu Bapak. Ini soal yang pasti keluar Ibu Bapak. Bagian bahasa Indonesia saintifik nih. IPA tidak saintifik lagi, dia PBL misalnya. Kalau sudah di bahasa Indonesia saintifik, di mapel lain nggak saintifik lagi. Mungkin problem based. Artinya, kenapa ini masuk Ibu Bapak? Ini adalah pembelajaran yang K13 ini, rekomendasi K13. Ini pembelajaran rekomendasi kurikulum 2013. Jadi pasti keluar soal ini. Ada yang inquiry, ada yang saintifik, ada discovery, ada proyek PJBL, ada berbasis masalah. Kita lanjut ke soal matematik. Promo hendak memasang reklame untuk menutup daerah segitiga. Oke. Seperti pada gambar. Pada gambar di HP, oh ya. Ini perbandingan saja Ibu Bapak ya, main skala gitu. Saya kira bisa lah. Tinggi 5 cm. Mana?
Panjang alas dan tingginya 5 cm dan 3 cm. 1:60 ya, tinggal dikali saja 5 kali 60 cm. 300 cm. 300. Tapi maka luas ya. Jadi 3 kali 9. Udah nggak usah mikir yang lain-lain. 3 kali 9. Karena 5 kok 3 kali 9 sih? Harus 5. dirubah dulu jadi meter, Pak. Itu sentimeter kan? Ya, boleh. Jadi angkanya sama aja sih. 5 kali 60. 5 kali 6, 3. Kan begitu. Kemudian 5 kali 6, 3. 3 kali 6, 18. Terus? Iya, 1,8. 1,8. Ya. 1,8 Dengan dan 3. dan Pakai rumus 3. segitiga lah. 3 kali 1,8. Setengah alas. Setengah alas kali tinggi. Oh, segitiga bagi 2. Iya, Iya, setengah Jadi setengah 8 bagi 2 ya alas. 9. Makanya tadi benar saya lupa tadi. 3 kali 9 aja 27 ya sudah gitu. 2,7. Iya, karena ini kan 5 kan 5 kali 6 kan 3, udah 3. Jadi kalau Setengah jawabnya 3, itu 1,5. soal ini Ibu Bapak, kenapa saya ngomong soal ini daya pengecohnya nggak bagus. Jadi soalnya ini sekali tembak. 5 kali 6 kan 300, udah 3 aja. 6 kali 3 kan 18. Tapi ada bagi 2 ini ke segitiga. Ya sudah, kali 9 saja. Jadi saya begitu kerjanya gitu. 3 kali 9, 2,7. Soal ini pengecohnya nggak bagus. Seharusnya ada beberapa yang misalnya 3,7 gitu. Jadi orang agak, tetapi kan 3 kali 9 juga sekali tembak 2,7 ya, 27. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Jangan susah semua. Sekali-kali yang gampang gitu, biar senang kita. Oh ya, matematikanya gampang kok UP itu. Susahan bahasa Indonesia. Susahan bahasa Indonesia, susahan pedagogik ya. Saya stop share dulu biar hilang ini ibunya. Share lagi. Disable addendum aja, Pak. Langsung klik. Jadi nggak bisa nyoret-nyoret. Ya. Menyelesaikan masalah sehari-hari terkait pecahan dalam soal cerita. Ibu memiliki 1/3 bagian kue. Kemudian adik meminta 1/2 bagian kue yang dimiliki ibu. Bagian kue yang diminta adik berapa, Bu? 1/3? 1/6. Kali saja ya, 1/2 dari 1/3. 1/6 ya. 1/6. Masih mudah lah. Seorang siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal berikut. Ini keren ini. Soal-soal gini nih bagus nih. Narasi pembelajaran. Kalau ini soal sekali tembak. Nah, ini juga soal sekali tembak ya, menyelesaikan masalah. Disajikan narasi pembelajaran tentang bilangan. Peserta dapat memperbaiki tahap pembelajaran tentang pemecahan masalah bilangan. Oke. 2,5 lingkaran konsentris berpusat di titik P, garis AC menyinggung setengah lingkaran kecil di titik B. Jika panjang garis AC adalah 70 cm dan Pi sama dengan 22/7, hitunglah luas daerah yang diarsir. Menurut Anda, bagaimanakah siswa itu seharusnya memulai menyelesaikan masalah? Memulai menyelesaikan masalah. Jadi ada langkah pemecahan masalah. Pertama, memahami masalah. Memahami masalah itu mengidentifikasi kecukupan unsur. Apa yang ditanyakan, apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Nah, ya. Memulainya, mengukur panjang jari-jari lingkaran besar. Kenapa dia harus mengukur? Ya. AC 70 cm ya.
Memahami bahwa APC dan PBC dua segitiga siku-siku. APC. Salah tuh. Enggak, bukan siku-siku ya. Sama sisi. Siku itu dari melibatkan garis tengah ya, itu yang siku-siku. Jadi B ini keliru ya. Kalau yang siku-siku itu sepanjang garis tengah melewati P itu ya, dan satu titik di luar, itu yang siku-siku. Menyadari bahwa daerah di RC adalah selisih dari luas daerah lingkaran besar, ini benar. Mengukur panjang jari-jari lingkaran kecil. Ibu Bapak, soal ini ya, soal ini nggak bisa dijawab secara soal ya, secara soal nggak bisa dijawab karena unsur yang diketahuinya nggak cukup. Tetapi kita sadar bahwa daerah di arsir itu pasti luas yang besar kurang luas yang kecil, itu aja. Tapi kalau ditanya berapa luasnya, ini nggak bisa dijawab ini. Setengah lingkaran menyinggung setengah lingkaran kecil, panjang AC 70. Nggak dapat informasinya, Bapak Ibu. Panjang AC 70 itu tidak cukup informasi itu. Tetapi kalimat bahwa luas yang diarsir itu selisih antara lingkaran besar kurang lingkaran kecil, itu benar. Jadi soal ini tidak dalam posisi, tapi ini namanya dalam matematika itu disebut dengan ill problem, soal yang cacat, soal yang kurang lengkap, tetapi soal yang bagus karena melatih daya kritis dan kreativitas. Jadi kalau anak pintar akan mengatakan, Pak, soal ini nggak bisa dijawab, Pak. Unsur yang diketahuinya nggak cukup. Ada unsur yang berlebihan apa? AC. AC nggak ada gunanya, Pak, buat menghitung. Nah, seharusnya yang perlu diketahui itu jari-jari lingkaran besar, jari-jari lingkaran kecil, baru bisa dijawab. Masalah kehidupan sehari-hari tentang kesebangunan. Oke, segitiga atau segi empat. Nah, soal memilih segitiga. Artinya ibu bapak harus siap-siap kalau soalnya, soal memilihnya segi empat. Ibu bapak harus siap-siap kalau soalnya segitiga. Terdapat dua buah persegi panjang. Oke. Keduanya sebangun, ya. Keliling persegi panjang PQRS. PQRS 416 itu seperempat. Seperempatnya Ibu Bapak. 416 ini segitiga ABC itu 416 seperempatnya, berarti 624. 24, oke. Ya, 24, 16. Iya. Jadi seperempatnya. Kelilingnya 60. 6 tambah 24, 30. Langsung kali 2. Jawaban C. Ya, jawabannya C ya Ibu Bapak ya. Mudah. Ya. Masih mudah. Berdasarkan pengalaman Ibu Bapak, soal matematika yang keluar di UP itu cuma 4. Nggak tahu sih yang UP ke tahap berikutnya. Ibu Bapak bisa memberikan informasi. Tapi UP tahap 1 itu cuma 4 soal yang murni matematik ya, yang kerja soalnya seperti ini. Tetapi tentang materi cara membelajarkan itu masuk. Kayak ini Bu Bapak, ini soal 43 ini bukan soal matematika ya Ibu Bapak, tapi soal pedagogik matematik. Soal pedagogik matematik. Jadi lebih ke langkah pemecahan masalah, bukan Ibu Bapak yang menghitung. Oke. Kehidupan sehari-hari terkait bangun datar, ada tenda berbentuk limas dan prisma. Oke. Terkait dengan ruang yang diperlukan untuk mendirikan tenda tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Ternyata kedua tenda memerlukan apa gitu? Nggak jelas ya. Tapi mungkin yang ngetiknya ini nggak lengkap. Ini 100 cm sama berapa sih Ibu Bapak? 100 ya, limas ya Ibu Bapak?
Ya, 100, 100. Berarti ini 5 persegi nih. Luasnya berarti butuh 1 meter. Ini 2 kali 120 butuh berapa Ibu Bapak? 2,4 ya. 2,4 meter. 3 tenda limas 3 meter. 2 tenda prisma 2,4, 2 itu 4,8. Ini B ini salah Ibu Bapak. Tunggu dulu tuh. Ini limas berapa sih ini? Ini 1 apa 2 ya Ibu Bapak? Yang kiri ini. Sisi kirinya. Harusnya 100 Bapak. 100. Kalau 100 jawabannya salah. 100 sentimeter itu Pak. Berapa? Tapi terlihatnya agak memanjang melengkung ya. Lebih mirip 2 ya Bu. Coba dicek-cek lagi. Ini informasinya kita kurang bagus nih. 200 ya Bapak. Kalau 200 B benar. Kalau 200. Kalau sisi ini 200 B benar Bapak Ibu. Jadi kalau 100 tendanya nanti mudah-mudahan nanti di komputer Ibu Bapak tesnya nanti kalau soal begini angkanya cukup ya. Kalau 100 jawaban B salah. Kalau 100 kan 3 tenda limas 3 meter. 2 tenda prisma 4,8 meter. Itu tak. Mana ini punya Ibu? Volume 4 tenda prisma itu punya sebanding Pak dengan 6 Wahidin. tenda limas. Tadi 1,160. tingginya kan juga mencet yang masuk. ya Pak. Ya, Pak. Malah muter. Ini 120. Jadi ini 200. Kalau volume limas itu sepertiga luas alas kali tinggi. Kalau ini 120 kali 120 bagi 2 kali 200. 12 kali 12, 144. 144 kali 1. Ini 1,44 ini. Prisma. Kalau limas, kalau 11 sepertiga, ini 100 berapa sih? Tingginya 160 ya. 100 kali 100 kali sepertiga kali 160 Ibu. Kalau informasinya bagus, bagus dalam artian, oke, saya bahas begini saja, Bapak. Ibu Bapak, kalau kita mengatakan ini limasnya 100-100, ya, 100-100 atau 100 dan 200, 200 dan 100. Sekarang kita coba hitung, kita pakai 200 dan 100 dulu ya. 200 dan 100. Berarti alas limas itu luasnya 2. Prisma luasnya 2 kali 1,2, 2,4. Luasnya 2,4. Prisma ya, butuh tanah 2,4. 3 limas berarti 6. Ya. 2 prisma 4,8. Berarti B itu benar. Ya, B itu benar. Kalau salah satu sisi alas limas itu 200. Volume 4 tenda prisma sebanding 6 tenda limas. Prisma volumenya itu 120 kali 120 bagi 2 kali 200. Kalau mau pakai koma 1,2 kali 1,2 itu 1,44.
ya kali 2 bagi 2 kali 1 berarti 1,44 meter volume prisma 1,44. Volume limas 1 kali 2 kali 2 kali 1,6 3,8 bagi 3 1,2 sekian 1,2 lebih. Berarti lebih besar volume prisma, ya lebih besar volume prisma. Volume 4 tenda prisma sebanding dengan 6 tenda limas. Prisma itu 1,4, limas 1,2, 6 kali 1,2 7,2, 4 kali 1,4 berapa itu? 5,6 ya. Tidak sebanding, tidak sebanding. Jadi C itu salah kalau mau lihat gitu. Tenda limas walaupun nampak kecil memerlukan ruang yang lebih besar dan tidak salah juga karena faktanya tadi besaran prisma. Jika diisi air tenda limas menampung air lebih banyak salah. D, C, D, E itu salah. Kalau 200 ya, kalau 200. Nah, kalau 200. Kalau 100 lebih salah semua, nggak ada yang benar. Kalau 100. Karena kalau 100 jelas lebih besar 2 tenda prisma. Karena ini hanya 3, prismanya itu 4,8. Jadi saya ulangi Ibu Bapak, dengan option yang ada kita berani pastikan bahwa limas itu 200 kali 100 kali 160. Karena kalau 100 semua tidak ada jawaban yang benar. Otomatis limas akan semakin nih lihat poin D, limas lebih banyak. Poin E diisi air limas lebih banyak. Nah, jadi seperti itu. Jadi gitu Ibu Bapak ya. Berarti di sini ini 200 ini. Ini 200. Kalau 200 jawabannya B. Kalau 100 nggak ada jawaban. Nah, nggak ada jawaban yang benar satupun. Kalau ini 100. Kita lanjut. Pendekatan konstruktivis materi bangun datar nih, kena nih. Pendekatan behavior materi bahasa Indonesia. Pendekatan apa materi apa gitu ya. Jadi pedagogik dikaitkan dengan konten. Namanya dalam TPACK itu namanya PCK. Pedagogical Content Knowledge. Kalau pakai teknologi dan materi namanya TCK, Technological Content Knowledge. Nah, Ibu Bapak kan PPG-nya kan ada banyak istilah TPACK itu ada modulnya itu. Konstruktivis merupakan proses pembelajaran menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran. Konstruksi Ibu Bapak ya, bangunan, membangun, konstruksi, membangun. Dalam sebuah pembelajaran diminta mengkonstruksi pengetahuan dalam oke. Fajrin menggaris 0,725 bagian dari daerah persegi panjang ABCD di bawah ini. Paling sedikit berapa peta kecil yang harus diarsir oleh Fajar? 0,725. Ini berapa kali berapa ini Bu Bapak? 725/1000. Ya, maksudnya ini tulisannya berapa kali berapa ini? Nah, kotaknya. Jadi intinya Ibu Bapak 72,5%. Kalau ada 1000 kotak berarti 725. Kalau ada 100 kotak berarti ada 72 kotak sama setengah kotak ya, setengah kotak. Gitu. Kalau ada 100 kotak. Ini 100 kotak kali ya? 1 2 3 10 kali 8, Pak. 10,80, Pak. Berapa? 80 ya?
10 kali 8. Iya Pak, cuma 80 Pak. Oh, 80 kotak ya. Ini 72, tetapi tidak penting lah ini karena soalnya ini menarik ini. Memahami bahwa 0,7 adalah pecahan yang lebih dari setengah jelas. Menghitung kelebihannya dan diarsir sesuai perbandingannya. Jadi arsir dulu 40. Ya, arsir dulu 40 kotak karena 50% ya. Membaca konteks, merancang penyelesaian, menentukan makna, jelas tidak. Menentukan jumlah kotak kecil, persegi panjang, kemudian menentukan makna, tidak. Ini kan urutan proses pembentukan pengetahuan, hanya pembentukan pengetahuan. Jadi tidak sampai memaknai, Ibu Bapak. 0,275, 0,725 itu lebih dari setengah. Arsir dulu 40 kotak. Terus arsir kelebihannya sesuai perbandingannya, begitu saja. Jadi di sini proses pembentukan pengetahuan itu sampai memahami konsep, tidak memaknai, menentukan makna. Jadi kalau soalnya suruh hitung, pasti angkanya kotak ini sesuai habis dengan 725 ini ya, habis. Tabel diagram yang tidak lengkap menganalisis nilai datanya. Dalam plot titik berikut rata-rata direpresentasikan oleh garis 2, 3, 4, 5, 6. Oleh garis ya, rata-rata itu direpresentasikan oleh garis ya, ada garis yang ke atas itu rata-rata. Jumlah jarak antara datum itu data-data, dan rata-rata di sebelah kiri garis adalah 3, sama jumlahnya jarak di sebelah kanan garis. Ibu Bapak, jarak antara datum dan rata-rata. 2 kurang 4, 2. 3 kurang 4, min 1, min 2. 5 kurang 4, 1. 6 kurang 4, 2. Ya. Pertanyaan. Manakah dari garis-garis berikut yang merepresentasikan rata-rata? Nah, A, B, C, D, E. Jumlah datum, jumlah jarak antar datum dan rata-rata di sebelah kiri garis adalah 3. Sama jumlah, ini soalnya kritis ini, sabar dulu Bapak. Sama jumlah jarak di sebelah kanan garis. Berarti jaraknya sama Ibu Bapak. Berarti garis tengah-tengah aja mana? Datumnya itu kan 1, 2, 3, 1, 2. Berarti garis C Ibu Bapak. Datum itu titik-titik itu ya. Datum itu data Ibu Bapak. Bedanya data dengan datum. Ini data Ibu Bapak. 2, 3, 5, 6 itu data ya. 2, 3, 5, 6 itu data. Tetapi 2 itu datum. 2 itu datum. 3 itu datum. 5 itu datum. 6 itu datum namanya. Datum itu individu-individu data ya. Nah. Jumlah jarak antar datum dan rata-rata di sebelah kiri garis adalah 3. Sebelah kanan garis juga 3 ya. Ini kan tinggal hitung saja. Kalau ini kan C. Berarti ini kan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kenapa ini nggak ikutan? Karena nggak ada datumnya gitu ya. Nggak ada datumnya, nggak ada datanya di situ. Ya, jadi begitu. Nah, C juga ini kalau datanya berurutan, C juga ini median ya.
Data tentang kemampuan membagi bilangan pecahan peserta didik. Oke. Diagram lingkaran berikutnya persentase peroleh nilai matematika 20 siswa. Rata-rata nilai matematika siswa 10% dapat 7, 20%. Ini pas 100 ya, Ibu Bapak ya? 20 siswa ini. Berarti 2, 4. Pas 100, Pak. Iya, Pak, 100. 2, 4. 9. Iya, Pak, pas 100. 5 ya? Ya, pas ya, Bu ya? Yang dapat nilai 7, 2. Dapat 7, 2. Dapat 8. 4. Dapat 9. Dapat. Mana dapat 9. 9 orang. Dapat 10, 5 orang. Tinggal ditambahkan saja. 2 kali 7, 14. 8 kali 4, 32. 9 kali 9, 81. 5 kali 10, 50. Ya. Tinggal dijumlah. Masih buka. Ya. Berapa itu Ibu Bapak? Yang E, Pak. 97. 97. 117, jumlahnya 117 dibagi 20. Oh iya. 177. 17 77 apa 117? 177, Pak. 177. Salah nyebut. Ya, 8 koma ya. Ini 8. Ini pengecohnya bagus. Saya nggak bisa nebak. Sama-sama koma 5 di belakang. Iya, sama-sama 8,85. Ini soalnya bagus ini. Tadinya saya mau nebak susah. Jadi hitung konseptual aja, prosedural jadinya, nggak bisa metakognitif. Aduh. Ya, kalau dihitung aja Ibu Bapak. Bisa juga konsepnya 7. Jadiin 9 semua Ibu Bapak. 2 nilai 10 tuh. 8 koma berapa? 8,85. 8,85. Oke. Mari kita, itu namanya pengetahuan prosedural. Kita coba bermain sedikit dengan metakognitif. Nilai 10 ada 5. Ambil 2 nilai 10, taruh di 8. Maaf, ambil 5 nilai 10, jadi 5 nilai 10 itu kurangin 1 semua maksudnya. Jadi berapa Ibu? 9 kan? Sumbangkan ke 8. Jadi 8 itu jadi 9 semua ya Ibu Bapak. Ya, kebayang Ibu Bapak? 5 nilai 10 bisa. itu kurangin 1 semua, nilai 10 ini dikurangin 1 jadi 9. Nah, sumbang ke 8 sehingga semua 8 jadi 9. Tapi masih ada sisa 1 ya. Jadi 8 kan? Nah, jadi 7 itu tinggal 1. Semuanya 9. Jadi 18 kali 9 tambah 8 tambah 7. Nah, 7-nya tinggal 1. Nah, ini sangat dekat ke 9. Nah, begitu kalau metakognitif itu. Karena dominan 9. Nah, pasti rata-ratanya nggak nyampe 9. Nggak nyampe 9 rata-ratanya. Tapi sangat dekat ke 9. Sangat dekat ke 9. Jadi yang sangat dekat ke 9 itu, nah, itu namanya metakognitif gitu.
pengerjaannya metakognitif. Oke, kita teruskan lagi. Kita habiskan yang matematik, Ibu Bapak. Baru istirahat. Ini reset lagi nih, nggak mau bergerak ini. Nah, saya stop share lagi. Oke. Lah, kenapa jadi nggak mau bergerak? Udah capek kali, Pak. Jangan Lagi ngikutin. meeting. Astagfirullahaladzim. Yalah. Ini gue di rumahnya tetap. Masa bisa? Belum layak. Haji tadi. Jadi satu hal ini. Raya pertama nih enggak Sabar dulu Ibu Bapak, tidak goyang nih. Jadi dia sana tadi. Istirahat, Pak. Oh. Ya. Sebuah kapal berpenumpang 50, kita selesai di nomor 50 ya Bapak Ibu. Satu lagi. Sebuah kapal berpenumpang 50 orang berada 60 km dari pelabuhan. Kapal tersebut bocor sehingga air masuk ke dalam kapal 2 ton setiap 5 menit. Jika kapal masuk 72 ton, kapal akan tenggelam. Dalam kapal ada pompa air yang memompa air keluar kapal 12 ton setiap jamnya. Hitunglah kecepatan minimum kapal tersebut agar kapal sekurang-kurangnya tenggelam tepat di pelabuhan sehingga para penumpang dapat diselamatkan. Ini seru juga ini ya. (50) berada 60 kilo. Bocor 2 ton setiap 5 menit. Kalau 2 ton setiap 5 menit, nah berapa menit Ibu Bapak akan tenggelam? Karena 72 ton. Berarti 36 menit ya tenggelam. Iya Ibu Bapak? Iya, Pak. Ya, 36 menit tenggelam ya. 36 menit tenggelam. Dia. 36. Tapi ada pemompa air 12 ton setiap jam. Berarti setengah jam berapa, Bu? 6 ton. Nah, jadi bisa dalam setengah jam bisa keluar 6 ton. Ya. 6 ton. Dalam setengah jam. Pak Dawis, maaf itu harusnya 36 kali 5 no Pak. Itu kan setiap 5 menit bocornya 2 ton. Padahal airnya 72. Ya, Berarti kan 72 dibagi 2 kali 5. Berarti 36 kali 5 Pak. Iya ya. 180. Berarti salah tadi ya. 3 jam. Ya. Waktunya. Berapa jam? 2 ton setiap 5 menit. 3 jam. 3 jam. 3 jam pas? Iya, 180 dibagi 60. 180. Oke, 3 jam ya. 3 jam
Berarti bocor kalau 3 jam tenggelam ya. Tapi ada pompa, berarti bisa keluar berapa ton dalam 3 jam? 36 ton. 36 ton bisa keluar ya. Berarti 3 jam ke depan tenggelam nggak? Bisa. Enggak, karena nggak sampai 72 kan? Nah, karena keluar Enggak. 36. Ya. Keluar 36 ton. Nah, tinggal di situ hitunglah kecepatan minimum kapal agar kapal sekurang-kurangnya tenggelam tepat di pelabuhan. Jadi pas di pelabuhan dia 72 ton. Nah, kita cek lagi. Kalau nambah 1 jam di sini, nambah 1 jam, berarti berapa ton Ibu Bapak? 48. Kan 2 ton 5 menit. Setiap 5 menit 2 ton. Kalau 1 jam berarti berapa ton? 48. 24. 24 ton. 2 jam. Nah, 1 jam ya. Iya. Jam 12 Kalau 1 ton. jam dipompa berarti berapa ini? 12 ton ya. Masih ada 12. Jadi belum 4 jam belum tenggelam. Ya 4 jam itu belum tenggelam. Karena masih ada kurang 12 ton air di kapal. Jadi 4 jam itu belum tenggelam. Nah, kita masih bermain dengan 12 ton sisa air. Ruang kosong yang belum kemasukan air. Masih ada 12 ton air belum masuk. 12 ton dia kelipatan 72 kan? 60 km dibagi 4, Pak. 60 km dibagi 4 jam. 4 jam bisa. 4 jam itu Yang belum 4 tenggelam. jam, yang Kalau itu setengah jam Ibu Bapak 12 setengah jam. Kalau pompa nggak berfungsi setengah jam lagi 4 jam setengah tenggelam pas. Kalau pompa nggak berfungsi. Tapi pompa berfungsi masih ada setengah menit, 30 menit berarti sisa 6. Jadi ini separuh ini. 4 jam setengah belum tenggelam, masih ada 6. Ya. 1/4 menit lagi masih bisa. Tinggal pilih saja opsinya ini. 4 jam setengah, 60 km, kan ini kan bicara kecepatan minimum ya. Pak, suruh istirahat tuh, Pak. Pak, wifi-nya itu lagi, Pak, kayak tadi malam. Masih mute, Pak. Hilang lagi, Pak. 60 km dalam 4,5 jam. 15 km per jam jelas. Itu nggak tenggelam. 20 km apalagi nggak akan tenggelam. Tetapi kita akan mengecek 8 dan 12. Kalau 60 km, 8 itu berarti berapa jam itu Ibu Bapak? Nggak sampai 5 jam ya, nggak sampai 5 jam. Tidak sampai 5 jam. 7 kali 8, 56. Wah, itu 8 nggak masuk. 15 itu 4 lebih. 12 masuk nggak? 12 kilo, berarti 5 jam. 12 nggak masuk Ibu Bapak. Nggak nyampe 5 jam. 5 jam tuh tenggelam. Berarti hanya mungkin 15. Ini memang tidak pas juga jawabannya. Tidak pas 15. Masih bisa 13 atau 14 km per jam. Karena di sini kalau 15 kan 4 jam pas. Di sini masih ada sisanya. Tapi mungkin itu durasi untuk penumpang turun gitu kan. Nah, tidak mungkin juga pas nyampe langsung tenggelam. Ada ruang untuk jawabannya ini A Ibu Bapak yang paling dekat.
Kalau 12 itu 5. Kita tidak dalam posisi menghitung tepatnya berapa. Di sini hanya meminta minimum ya. 15. 10, Pak, minimumnya, Pak. Kenapa, Bu? Kuncinya 10 kelihatan situ, Pak, 10 jam. Kalau 10 jam itu kan 10 kilo. Sejam, 60 kilo, 6 jam. 6 jam tenggelam, Bu. Orang ini 4 jam setengah aja udah hampir tenggelam, Bu. Ini salah ini kuncinya. 12 aja udah tenggelam, Bu. 12 itu 5 jam. Kalau 5 jam udah tenggelam. Jadi ini 4 jam setengah lebih. 4 jam setengah lebih. Bisa di ini lagi ini. Bergerak lagi. Bisa lagi wifi-nya. Nggak bisa goyang Word saya, Ibu Bapak. Oke, Bu Mariatun, izin. Saya belum menemukan file yang dikirim tuh yang mirip. Ya, yang mirip. Yang mana, Pak? Yang Ibu kirim ke saya atau di grup itu file yang mirip dengan yang keluar. Oh, yang Cari tapi lagi. soalnya sama aja sih, Pak, soalnya. Saya kan pernah membaca soalnya, jadi pernah bahas gitu. Kelihatan bahwa ini persis keluar gitu dengan pengalaman UP tahap 1 gitu. Nggak tahu sih tahap-tahap selanjutnya. Izin Ibu Bapak, apakah ada di antara Ibu Bapak yang ikut UP yang kedua atau yang ke-1? Kami yang ketiga, Pak. Yang ketiga, soal matematika kemarin ada berapa, Bu? Udah saya kirim. Japri, Pak. Ya. Yang saya dapat itu dengar-dengar ya, hanya 4 soal matematikanya. Ini juga ada nih tahap 1 yang belum lulus yang gabung. Ada soal matematika itu yang keluar di tahap 1 itu persis sama dengan soal latihan. Modelnya begini, Bu Bapak. Berangkat dari kota A ke kota B, jarak sekian, kecepatan sekian, istirahat 2 sekian menit. Nah, nyampe jam berapa? Itu soal kecepatan. Iya, benar, Pak. Nyampe jam berapa Iya, itu yang sering keluar. begitu, Pak. Cuman nggak ada kuncinya yang benar, Bu. Itu masalahnya. Nah, jadi opsinya itu nggak ada yang benar gitu. Tetapi komputer sudah punya kunci, itu jadi masalah. Artinya dari pengalaman teman-teman Kita mau protes kemana ya, Pak? Ya? Nggak bisa Mau protes. Kalau protes orang akan bilang, Anda tahu dari mana soalnya? Anda bocorin soal di penjara kita. Tahu dari mana begitu kira-kira. Itu soal. Jadi kalau soal tadi terlalu sulit Ibu Bapak, nggak akan keluar seperti itu. Jadi soal yang kita pelajari kecepatan tadi terlalu sulit. Ada 4 soal matematika. Mungkin Ibu tadi yang jawab, masih ingat lagi Bu, apa lagi Bu? Sebelum kita tutup. Iya, ada kemarin Pak. Perbandingan. Sebuah bus berangkat dari kota A jam 8. Oke, itu 1 Dan kota. dalam, Ya, apalagi Bu yang keluar? Perbandingan apa? itu juga nggak ada kuncinya tuh, Pak.
Pak, saya cari-cari kemarin. Sama dengan B Nggak banding nemu, Pak. gitu. A banding B sama dengan B banding C. Terus? Misalnya A banding B 1 banding 2. B banding C itu 2 banding 3 gitu. Terus berapa Tentukan A banding C. Ya, betul. Ya, soal perbandingan Ibu Bapak. A banding B sama dengan sekian banding sekian. B banding C sama dengan sekian banding sekian. Ya, tentukan A banding C. Nah. Apalagi Bu? Ada juga Pak soal perbandingannya itu Pak, kayak seperti barang penjualan gitu. Penjualan Berapa ya. yang 5/7 itu dicari juga Pak, kemarin kuncinya nggak ada Pak. Sudah kita Ya, cari-cari isinya nggak ada. Nah, Hanya yang begitu Pak. ketika kuncinya nggak ada, ya menengadah ke atas sedikit. Jawabannya sih. Nah, minta ilham kira-kira begitu ya. Memang komputer sudah pasti punya kunci. Ya, main feeling sajalah di sini. Iya, kunci-kunci. Main feeling saja. Oke, Ibu Bapak ada lagi pertanyaan atau apa? Istirahat dulu Pak ya. Ya, istirahat dulu ya. Besok lagi silakan diatur lagi kapan. Sekali lagi Ibu Bapak sekalian, ini menyempurnakan ikhtiar Ibu Bapak. Kita berjuang bersama sembari buka definisi terutama bahasa Indonesia, tanya Google dan seterusnya. Nah, nanti ketika Allah Tuhan kita melihat letihnya kita belajar, ya insya Allah lah dimudahkan jalannya begitu Pak Hilal ya. Nah, jadi Faiza Ajam begitu Pak Hilal ya. Jadi teman-teman harus kasih, Pak. mencari yang bahasa Amin. Indonesia dulu buat bahan diskusi selanjutnya gitu. Siap, siap. Kita ini berletih-letih, berlelah-lelah begitu kira-kira. Insya Allah akan luar biasa. Terima kasih Bu Bapak. Mohon maaf tidak sempurna tentunya karena tidak Terima semua kasih, hal Bapak. saya tahu. Terima kasih Pak Darwis. Sehat Minimal selalu. kita Pak. berdebat bersama lah kira-kira begitu. Silakan. Iya. Keren nih angkatan 4 nih ada bahas-bahas soal. Mantap sekali Pak Darwis. Teman-teman. Kami bangga punya Pak Darwis. Yes, siap. Terima kasih Pak Darwis. Terima kasih, Pak Terima kasih Pak Darwis. Darwis. Pamit. Terima kasih Pak Yo, Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.